Episode dimulai, Sanjay membaca surat ayah Arti untuk Durga. Dia berpikir, mengapa dia mengembalikan properti kita? Permainan apa yang dia mainkan dengan Durga? Ada beberapa trik kemungkinan. Dia melihat surat ditandatangani dan mengatakan, itu berarti dia ingin membuat Durga melakukan sesuatu. Dia akan memberikan surat-surat nyata sebagai balasannya. Gayatri bilang, katakan padaku, ada apa? Mungkin aku bisa membantumu. Sanjay mengatakan, kami kehilangan segalanya karena kamu. Ayah Arti ingin membebaskan kami dari pinjaman, tetapi dia ingin membuat Durga melakukan sesuatu. Dia bertanya, apa? Dia mencoba memanggil Durga. Dia berharap dia baik-baik saja. Dia bilang, mungkin aku bisa membantumu. Dia bilang, aku tidak ingin bantuan seorang pembohong. Perbedaan terbesar antara kamu dan Durga adalah keserakahan. Kamu mencoba untuk menghancurkan kehidupan beberapa atlet di akademi. Tapi Durga selalu memikirkan orang lain. Tidak tahu apa janji yang dia buat untuk Arti. Aku berharap dia tidak membayar kebahagiaan kita dengan kebahagiaannya. Dia pergi. Dia memikirkan kata-katanya. Dia pikir itu berarti Sanjay tidak tahu masa laluku yang buruk. Durga telah menyembunyikan kebenaran masa laluku dari semua orang. Madhav datang dalam perjalanan. Dia berbalik untuk melihat. Dia terlibat dalam prosesi. Durga mengingat kata-kata ayah Arti dan berpikir, aku akan menyelamatkan. Saya tidak akan menjalankannya. Mengapa saya begitu banyak berpikir hari ini? Jika itu adalah orang tua saya dan bukan ipar, saya tidak akan berpikir untuk memenuhi impian saya. Saya harus mengambil nama saya kembali. Tanpa membiarkan Sanjay tahu, hanya ada satu cara. Madhav datang ke beberapa rumah dan bertemu seorang wanita. Dia memeluknya. Dia mengatakan, semuanya tidak begitu mudah. Saya tidak ingin melakukan kesalahan. Rumah kami dekat dengan rumah Yaspal. Kami mengambil resiko besar. Dia memintanya untuk menunjukkan Umang. Dia menunjukkan foto Umang. Dia tersenyum. Rasvir memandang dan berpikir mengapa dia menunjukkan foto Umang padanya. Siapa dia? Apa motifnya? Madhav melihat seseorang di jendela. Rasvir bersembunyi. Sanjay datang ke rumah Arti dan bertemu ayahnya. Ayahnya bertanya, apakah surat kabar sampai di rumahmu? Sanjay bertanya tentang kesepakatan itu. Ayah Arti memintanya untuk datang dan duduk. Sanjay bilang, aku tahu kamu membuat rencana untuk menjebak Durga. Aku ingin tahu apa yang kamu tanyakan padanya. Ayah Arti mengatakan, kamu dan istrimu masuk akal. Dia setuju untuk menyelamatkannya dan rasa hormatnya. Dia membuat pengorbanan besar. Dia bersiap untuk mengeluarkan namanya dari negaranya. Sanjay marah padanya. Ayah Arti menenangkannya. Sanjay mengatakan Durga akan berjalan di nasional dan akan menang. Ayah Arti berkata, baik-baik saja, pergi dan hentikan dia jika kamu bisa. Jika dia mundur dari janjinya, saya akan menghancurkan keluarga dan bisnisnya. Dia mengatakan Durga jauh lebih masuk akal. Sanjay berpikir, mengapa Durga tidak mengatakan ini padaku? Itu berarti dia memutuskan untuk mengambil namanya kembali. Dia melihat Gayatri dan berpikir untuk bertemu Durga terlebih dahulu. Dia pergi. Sanjay mencoba memanggilnya. Durga berdiri di depan Roll. Dia mengatakan apa yang terjadi dalam benaknya. Dia pikir sopir itu meminta Durga untuk pindah. Sanjay berdoa. Dia menarik Durga pergi. Dia bertanya, apakah kamu menjadi gila? Apakah kamu akan mematahkan kakimu? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Dia memeluknya dan menangis. Dia mengatakan, kamu tidak perlu menyerah di depan ayah Arti. Kamu tidak perlu kompromi dengan mimpimu. Kamu akan lari demi kebangsaan. Itu final. Madhav bilang, aku merasa seseorang mendengar pembicaraan kita. Rasvir mengatakan, siapa pria ini? Apa yang dia inginkan dari Yaspal? Siapa wanita itu? Aku harus tahu motifnya. Dia mendapat telepon Yaspal. Dia mengatakan, ada baiknya kau menelpon. Dengarkan aku. Yaspal mengatakan, datang ke rumah Durga dengan cepat. Durga menolak untuk berlari. Rasvir mengatakan, apa?
Baiklah, aku akan datang. Aku mengikuti paman. Panggilan berakhir. Madoh berkata, Rasmi, kamu ingat sumpahku pada saat pernikahan? Aku akan membuatmu bahagia. Umang akan bersama kita selamanya. Dia memeluknya. Rasvir bertanya kepada Yaspal, apa alasan Durga menolak untuk mencalonkan diri sebagai peserta? Yaspal bertanya, apa yang harus saya katakan sekarang? Gayatri dan semua orang bertemu keluarga Durga. Sanjay membawa Durga pulang. Annapurna bertanya padanya, apakah dia baik-baik saja? Yaspal bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Gayatri mengatakan, kamu tidak akan lari untuk ke negara-negara. Durga mengatakan, iya, aku lelah, aku ingin hidup dengan keluargaku dengan damai. Sanjay mengatakan, bohong, aku akan memberitahu mereka. Ayah Arti telah menjebak Durga. Dia memeras jika dia menarik namanya. Dia akan memberi kita rumah dan bisnis kita yang digadaikan padanya. Durga tidak akan setuju dengannya. Aku menang, biarkan dia membuat pengorbanan ini. Dia akan lari dalam perlombaan. Durga mengatakan, rasa hormat keluarga dipertaruhkan. Dia mengatakan, rasa hormat dapat diperoleh lagi. Dia akan membuang satu tahun. Tolong, jelaskan dia. Yaspal mengatakan, ini adalah impian kamu. Tetapi kamu melakukannya dengan benar. Kamu telah melakukan tugas seorang putri. Saatnya ia melakukan tugas bahu yang baik. Tugasnya Sanjay mengatakan, kamu menjelaskan padanya. Annapurna berkata bahwa kami bangga padanya. Dia menghargai pendidikan saya. Dia berpikir untuk perbaikan hukumnya. Ayah Arti datang dan menyapa mereka. Semua akan berada di sini. Dia meminta Durga untuk menandatangani formulir untuk menarik namanya. Dia memintanya untuk tidak membuang waktu. Sanjay pergi untuk menamparnya. Gayatri menghentikan Sanjay dan memintanya untuk bersikap sopan. Dia mengambil formulir dan meminta Durga untuk menandatanganinya. Sanjay mengatakan, kamu tidak akan menandatangani Durga. Dia bertanya kepada Gayatri, bagaimana dia bisa melakukan ini? Dia tahu kejuaraan ini adalah impian Durga. Annapurna dan Yaspal minta Durga untuk masuk. Durga menandatangani dan memberikan surat kepada Gayatri. Gayatri mengatakan, Anda telah melakukan banyak hal untuk rumah dan bisnis saya. Ini adalah kebaikan kamu. Ayah Arti tersenyum. Dia mengatakan, ini bukan berarti kamu akan bermain dengan harga diri Durga. Dia adalah pundakku, anak perempuan Yaspal, istri Sanjay. Dia akan berlari dalam kebanggaan. Dia akan menang dan menunjukkan. Ayah Arti bertanya, apa? Gayatri merobek kertas. Mereka semua terkejut. Gayatri mengatakan, Durga akan berlari dalam lomba. Tidak ada yang akan menghentikannya. Durga bilang, aku tidak bisa lari. Gayatri mengatakan, kamu akan melakukan apa yang aku katakan. Jangan lupa, aku adalah mertuamu. Di tempat ibumu di rumah ini. Seseorang ibu memerintahkan putrinya bahwa dia akan berlari di nasional dan membuat kita bangga. Mereka semua tersenyum. Gayatri memintanya untuk tidak takut pada pria manapun. Ketika mereka bersama, apa yang harus ditakuti? Ketika dia bersamanya, lalu mengapa mereka harus kita takuti? Dia menegur Ayah Arti. Dia mengatakan, Durga adalah bahuku. Tidak ada yang bisa menyakitinya. Durga dengan gembira menangis. Gayatri mengatakan, Durga akan berjalan di tingkat nasional. Kamu pikir kamu akan membodohi kami dengan salimat Xerox property? Saya juga akan memainkan permainan seperti itu. Keluar dari sini. Ayah Arti tertawa dan mengancamnya. Dia bilang, aku akan menghancurkan kalian semua. Rasa hormatmu dan segalanya. Sanjay menendangnya. Gayatri meminta maaf kepada Durga dan menangis. Dia mengatakan, kamu adalah bahu dan putri rumah ini juga. Aku meminta maaf. Maafkan aku. Durga bilang, tidak, jangan bilang begitu. Lupakan semuanya. Durga memeluk Gayatri. Ngakam pergi. Yaspal mengatakan, kita akan pergi sekarang. Durga bilang, aku akan ikut. Aku harus bertemu Umang.
Dia pikir berharap Sanjay dan Gayatri bersatu lagi. Kepahitan di hati Sanjay berakhir. Gayatri meminta Sanjay untuk berbicara dengannya. Dia menolak. Dia bilang, aku harus menunjukkan sesuatu. Dia memintanya untuk menunggu. Dia pergi dan mengambil beberapa kotak. Dia mengatakan, kamu ingin membutakanku dengan uang? Ini tidak akan terjadi lagi. Trik ini tidak akan berhasil. Dia mengatakan, ia memiliki hal-hal yang berharga. Ini adalah duniaku. Dia menunjukkan beberapa kertas. Dia kaget. Dia mengatakan, ini suratmu. Kamu telah menulis surat maaf padaku. Dia menunjukkan kepadanya surat-surat itu dan mengatakan, kamu telah menulis surat-surat ini ketika kamu melakukan kesalahan dan harus minta maaf kepada saya. Dia menangis. Dia bilang, aku selalu memaafkanmu. Berpikir kamu akan berubah. Aku memberimu banyak peluang. Tidak bisakah kau memberiku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan? Dia memberi kartu maaf dari sisinya. Dia memikirkannya. Dia menangis dan memeluknya. Dia meminta maaf. Dia bilang, aku mencintaimu, Ma. Ibu, dia bilang, aku juga mencintaimu, Nak. Mereka menangis. Madhav melihat dan berpikir untuk membawa Umang. Dia bilang, aku akan membawa Umang keluar. Ada baiknya dia belajar. Dia anak yang manis. Dia telah memenangkan hatiku. Aku ingin membawanya ke pasar. Dedi meminta Umang untuk pergi. Brice bilang tidak. Umang tidak akan pergi kemanapun. Dedi mengatakan, biarkan dia pergi. Dia akan merasa baik. Brice mengatakan tidak. Umang akan tidur sekarang. Amrita akan membawanya keluar nanti. Madhav bilang, ya. Anak perlu istirahat. Brice mengambil Umang. Madhav pergi. Dedi bertanya, mengapa kamu menolaknya? Brice mengatakan, bagaimana aku bisa membiarkannya pergi? Rasvir memanggil dan memintaku untuk mengawasi Param. Dia tidak benar. Itu baik jika dia pergi. Amrita bertanya, mengapa dia berkata begitu? Brice mengatakan, saya tidak tahu. Dia hanya mengatakan ini. Dia memintaku untuk menjauhkan Umang dari Madhav. Dia akan pulang dan memberitahu kami, membawa Umang dan membuatnya tidur. Madhav mendengar mereka dan mengatakan, mereka ingin membuat saya menjauh dari anak saya. Tidak, saya akan mengambil mereka. Dia memanggil Rasmi dan mengatakan, aku akan mendapatkan Umang. Rasvir sedang dalam perjalanan dengan Durga. Yaspal dan Annapurna, dia mengatakan, saya mengikuti Param. Saya mendengar dia menunjukkan foto Umang kepada seorang wanita. Saya tidak tahu motifnya. Saya merasa kamu harus membuatnya keluar dari rumah Annapurna. Madhav membawa Umang ke Rasmi dan mengatakan, ini untuk mendapatkan Umang. Dia ingat bersembunyi dan membawa Umang pergi. Dia mengatakan, Rasvir telah melihat kita bersama. Dia memiliki keraguan pada saya. Pegang Umang, saya akan mendapatkan beberapa makanan untuknya. Annapurna melakukan, aku akan pergi ke kuil dan ingin berdoa. Yaspal bilang, kita akan pulang. Rasvir bilang, kalian berdua pulang. Aku akan membawa Annapurna ke kuil. Yaspal setuju. Rasvir dan Annapurna turun taksi. Rasvir bertabrakan dengan Madhav. Madhav berbohong kepada mereka dan pergi dengan tergesa-gesa. Rasvir mengatakan ada sesuatu yang salah. Annapurna mengatakan aku baik jika dia melakukannya. Rasmi menunggu Madhav. Durga dekat dengan Umang. Amrita memberi air pada Dedi. Rasvir memanggil Amrita dan bertanya, di mana Umang? Dia bilang, aku baru saja membuatnya tidur di kamar. Dia memintanya untuk pergi dan memeriksanya. Dia memintanya untuk memegang. Dia pergi dan memeriksanya. Dia memeriksa ke tempat tidur Umang. Dia terkejut dan mengingat kata-kata Brice. Dia berteriak Umang dan menangis. Dedi bertanya, apa yang terjadi? Amrita mengatakan, Umang tidak ada di sini. Dia telah mengambil Umang. Apakah Umang tidak ada di sana? Dedi kaget. Rasvir mendengar mereka dan dalam panggilan.
Dia melihat Madhav dan mengejarnya. Annapurna meminta Amrita untuk datang ke bus dengan cepat. Pak Ram melarikan diri. Amrita pergi. Dedi khawatir dan berdoa untuk Umang. Umang bangun. Durga melihat dan memanggilnya. Rasmi kaget. Durga berlari mengejar Rasmi dan membawa Umang pergi. Madhav jatuh dari bus. Yaspal menariknya kembali dan menyelamatkannya. Jenggot palsu Madhav keluar. Mereka terkejut melihat Madhav. Beberapa pria memasuki rumah Gayatri. Sanjay bertanya, "Siapa kamu? Siapa yang mengizinkan kamu datang ke sini?" Pria itu berkata, "Maaf, mari kita lakukan pekerjaan kita." Sanjay memintanya untuk keluar. Pria itu mengatakan, "Rumah ini bukan milikmu. Kita harus melelangnya." Gayatri mengatakan, "Biarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Kami melakukan apa yang harus kami lakukan." Durga adalah impian. Dia memberikan perhiasan itu. Sanjay menangis. Amrita berlari ke Madhav dan mengatakan, "Kamu baik-baik saja? Kemana kamu pergi? Aku tidak bisa hidup tanpamu. Tuhan telah mengirimmu kembali. Aku sangat senang. Kamu pulang dengan aku." Durga mengatakan, "Berhenti. Kamu kembali setelah bertahun-tahun. Kamu tidak mengatakan kebenaran kepada siapapun. Siapa wanita ini?" Madhav mengatakan, "Dia adalah istriku, Rasmi." Amrita meninggalkan tangannya. Mereka semua terkejut. Madhav berkata, 5 tahun sebelumnya saya bertemu denganmu. Saya kehilangan ingatan. Wanita ini menyelamatkan saya dan membuat saya sembuh. Kemudian kami menikah. Setelah menikah, ketika saya mendapatkan kembali ingatan saya ingat tentang kamu. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya tidak berdaya. Saya tidak bisa melakukan ketidakadilan dengannya. Amrita bertanya, "Bagaimana denganku? Kamu datang untuk mengambil Umang sekarang. Kamu hanya pantas mendapatkan kebencianku." Dia menamparnya dan bertanya, "Mengapa kamu melakukan ini?" Rasmi menyela. Durga menghentikannya. Amrita mengatakan, "Kamu ingin merebut anakku. Bagaimana kamu bisa jatuh begitu banyak?" Madhav mengatakan, "Kamu berkata benar. Aku adalah orang jahat. Umang adalah anakku juga. Aku setuju bahwa jalanku salah, tetapi niatku benar. Aku tidak punya cara lain. Rasmi dan aku tidak punya anak. Aku ingin bawa Umang bersamaku. Aku salah dengan kalian semua. Aku minta maaf." Ayah Arti berkata, "Percayalah padaku. Kamu akan menang." Arti mengatakan, "Kamu tidak peduli padaku. Kamu tidak melakukan apapun untukku. Kamu tidak mencintaiku. Aku akan mati tetapi tidak kalah dari Durga." Dia bilang, "Tidak." Yaspal bertanya, "Mengapa kita mendengar omong kosong pria ini?" Dia pergi untuk mengalahkan Madhav. Rasvir menghentikannya. Durga mengatakan, "Amrita menunggumu selama 6 tahun. Aku telah melihatnya kesakitan. Kamu telah kembali untuk merebut anaknya. Tuhan melakukan segalanya untuk kebaikan. Setidaknya dia tahu kamu begitu marah. Sekarang dia tidak akan menunggu kamu. Kamu tidak memiliki tempat di hidupnya sekarang. Jangan melihat kami lagi." Rasmi meminta Madhav untuk datang. Amrita mengatakan, "Umang adalah anakku. Kamu tidak punya hak untuk merebut anakku." Dia menegur Rasmi. Rasmi mengatakan, "Madhav juga memiliki hak pada Umang. Kita bisa memberinya cinta juga. Kita akan membawanya." Mereka menarik Umang. Madhav menghentikan Rasmi. Dia mengatakan, "Tinggalkan Rasmi." "Tidak, aku tidak bisa berbuat lebih buruk dari mereka. Ibu dan kakakku menipu mereka. Amrita mempercayaiku. Dan hari ini aku akan menipu Amrita. Dia telah memberikan cinta ibu dan ayah. Aku tidak memiliki hak padanya." Dia bertanya, "Apa yang kamu katakan?" Dia mengatakan, "Hanya Amrita yang benar tentang dia. Maaf, aku Amrita." Dia pergi, semua orang pulang. Amrita membuat Umang tidur. Konsul Durga Annapurna. Sheila berpikir, mengapa mereka membuat kehebohan. Sanjay mengatakan, "Amrita membutuhkan kalian semua. Aku akan pergi dan berbicara dengannya." Mereka semua khawatir. Mereka pergi ke Amrita. Amrita mengatakan, "Anda di sini.
Jangan khawatir Sanjay, saya tidak akan melakukan kesalahan. Dia meminta Annapurna untuk tidak menangis. Annapurna bertanya, bagaimana aku bisa mengurangi rasa sakitmu? Amrita mengatakan, beri aku waktu, aku akan baik-baik saja. Aku beruntung mendapatkan keluarga seperti ini yang meringankan kesedihanku. Aku mendapatkan semua jawabanku, semua harapan palsu berakhir. Masa lalu membuat semua kesedihan bersamanya. Pikirkan ini, mimpi buruk dan melihat ke depan. Yaspal memberkati dan memeluknya. Amrita mengatakan, Umang takut, dia tidur dengan susah payah. Sanjay bilang, aku punya ide untuk membuatnya bahagia. Gayatri meminta pelayan untuk mengurus diet Durga. Sanjay dan Durga pulang. Sanjay bilang, aku akan membawa kalian berdua ke tanah besok. Gayatri mengatakan, tidur. Durga seharusnya tidur. Sanjay bilang, aku akan membereskannya. Durga bilang, aku bahagia dan aku menang. Aku menyesal tidak bisa menyelamatkan rumah. Mereka memintanya untuk tidak khawatir. Durga mendapatkan panggilan Arti dan memilih panggilan di speaker. Arti sedang dalam perjalanan. Dia sedang mengemudi. Dia mengatakan, Durga, kamu mungkin memenangkan perlombaan ini, tetapi kamu akan disebut sebagai seorang pembunuh. Kamu bertanggung jawab atas kematian saya. Durga bertanya, apa yang kamu katakan? Arti bilang, aku sedang sekarat karena kamu. Orang akan menyebut kamu seorang pembunuh setelah kamu memenangkan perlombaan. Durga bilang, aku tidak tertarik mendengar ini. Gayatri bertanya, apa drama baru ini? Durga mengatakan, lakukan apa yang kamu inginkan. Aku tahu kamu dengan baik. Ayahmu tidak bisa menghentikanku. Jadi kamu memainkan game baru ini. Arti mengatakan, baik-baik saja. Aku telah menyiapkan kejutan. Aku telah menulis namamu pada catatan di diriku. Tunggu dan tonton. Selamat tinggal. Dia berlari mobil ke arah tebing dan berteriak. Sementara mobil jatuh ke tebing, mereka terkejut mendengarnya. Durga mengatakan, Arti. Sanjay mengatakan, Arti tidak bisa melakukan ini. Dia melakukan ini untuk mengalihkan perhatianmu. Datang dan tidur sekarang. Gayatri mengatakan, ya, dia benar. Dia hanya tahu mengancammu. Pergi dan istirahatlah. Seseorang mengetuk pintu. Sanjay dan Gayatri pergi untuk memeriksa. Ayah Arti datang dan meminta Durga. Dia bertanya, kemana aku harus pergi untuk menemukan Arti? Dia terakhir berbicara dengan Durga. Sanjay mengatakan, jangan berteriak. Durga tidak tahu apa-apa tentang Arti. Ayah Arti meminta Sanjay untuk memanggil Durga. Arti telah menghilang. Durga datang terlihat. Ayah Arti mengatakan, Arti tidak ada dimanapun. Durga khawatir dan berpikir, apakah Arti berkata benar? Gayatri mengatakan, Arti mengancam akan bunuh diri dan sekarang Anda telah datang. Apa yang Anda inginkan? Ayah Arti mengatakan, panggil Durga. Sanjay mengatakan, kamu tidak bisa bertemu dengannya. Gayatri mengatakan, kami akan membantu Anda menemukan Arti. Durga seharusnya tidak tahu ini. Saya tidak ingin dia terganggu. Ayah Arti mengatakan, jika terjadi sesuatu pada putriku, aku tidak akan meninggalkan kalian berdua. Dia pergi. Durga khawatir. Sanjay bilang, aku hanya tahu fokus. Durga seharusnya pada ras. Dia seharusnya tidak tahu Arti hilang. Berjanjilah. Janji Gayatri. Sanjay pergi. Dia bertanya, apakah kamu tidak pergi? Dia mengatakan, Arti hilang. Dia mengatakan, mungkin dia pergi ke temannya. Aku berjanji akan menemukannya. Berjanji padaku, kau akan fokus pada rasmu. Jangan berpikir tentang Arti. Dia berjanji, dia membersihkan dinding dan menunjukkan padanya. Dia mengatakan, kamu tidak perlu mendapatkan rintangan apapun menghalangimu. Memenangkan perlombaan dan membuatku terkenal. Dia membuatnya tidur. Dia berharap Arti baik-baik saja. Pagi itu Gayatri melatih Durga. Dia mendorong Durga. Durga kaget melihat foto Arti yang hilang. Sanjay pergi ke rumah Arti dan berbicara dengan penjaga. Dia bertanya tentang Arti. Penjaga itu mengatakan, Arti pergi kemarin sore. Dia pergi dari sini. Gayatri bertanya, mengapa kamu menghentikan Durga? Durga menunjukkan poster yang hilang. Mereka terkejut. Sanjay mengatakan,
Arti tidak kembali ke rumah. Arti harus kembali. Gayatri meminta Durga untuk tidak khawatir tentang ini. Fokus pada pelatihanmu. Malamnya, Durga memikirkan Arti. Gayatri memintanya untuk fokus pada pelatihan. Jika dia mengkhawatirkan Arti, bagaimana dia akan memenangkan balapan nasional? Sanjay pulang. Durga dan Gayatri bertanya kepadanya tentang Arti. Dia mengatakan dia hilang. Ayah Arti belum mengajukan keluhan. Gayatri bertanya, tetapi mengapa? Dia mengatakan dengan cepat, mengapa dia tidak mengajukan keluhan? Gayatri mengatakan, itu berarti rencana Arti adalah. Dia mengatakan, ya, aku bisa melihat ayah Arti merencanakan ini untuk mengalihkan perhatian Durga. Ayah Arti datang dengan polisi. Dia meminta inspektur untuk menangkap Durga. Dia telah membuat Arti keluar dari jalannya. Bertanya, di mana Arti? Inspektur bertanya pada Durga, apakah Arti memanggilmu? Durga bilang, iya. Inspektur bertanya, apa yang kamu bicarakan? Durga memikirkan kata-kata Arti. Sanjay dan Gayatri memberi kode no untuk Durga. Durga mengatakan, Arti mengatakan dia akan bunuh diri. Ayah Arti meminta inspektur untuk menangkap Durga. Sanjay bertanya, apa buktinya? Ayah Arti bilang, aku punya bukti bahwa Arti memanggil Durga. Mereka membalas dendam padaku. Arti adalah kelemahanku. Ini adalah kejahatan Durga. Sanjay mengatakan, berhenti menyalahkannya. Inspektur mengatakan, kami tidak bisa menangkapnya tanpa bukti. Kami akan menyelidikinya dengan baik. Polisi pergi. Ayah Arti mengatakan, kamu tidak akan pernah tetap bahagia. Ini adalah kutukanku. Dia pergi. Durga khawatir. Sanjay mengatakan bahkan jika Arti melakukan kesalahan, Anda tidak bertanggung jawab untuk itu. Dia memeluknya dan berkata, aku tahu ini, tapi aku seharusnya menghentikan Arti. Yaspal pulang. Dia mengatakan keraguanmu benar. Poster ini hanya di sekitar tempat latihan Durga, bukan di tempat lain. Gayatri mengatakan itu berarti dilakukan untuk mengalihkan perhatian Durga. Yaspal mengatakan iya, ada satu hal lagi. Durga mendengar suara Arti dan terkejut. Dia memeriksa dan memintanya untuk pergi. Dia berpikir, apa yang terjadi padaku? Yaspal bilang, aku mengikuti ayah Arti. Dia pergi untuk pertemuan. Dia tertawa, saya tidak tahu mengapa. Gayatri mengatakan ini berarti adalah rencana Arti dan ayahnya. Saya tidak akan membiarkan mereka mengalihkan perhatian Durga. Jeritan Durga. Sanjay pergi ke sana. Hamba berkata bahwa Durga mendengar beberapa suara. Sanjay bertanya, suara apa? Hamba berkata, Arti. Dia berkata seperti itu. Durga mengatakan, aku mendengar suara Arti. Gayatri mengatakan, Anda masuk akal, jangan pikirkan ini. Durga bilang, aku sedang mencoba, tetapi saya tidak bisa. Sanjay bilang, aku punya ide. Dia berjanji, beri aku sinar matahari. Durga tertawa. Yaspal mengatakan, kami semua bersamamu. Durga bertanya, apakah kita akan berlatih besok? Gayatri bilang, tidak apa-apa, istirahatlah sekarang. Kita akan mulai berlatih dengan pikiran segar. Mereka pergi keluar. Gayatri mengatakan, bagaimana Durga akan memenangkan perlombaan ini? Kita harus bergabung dengannya dengan lomba lagi. Sanjay mengatakan, hanya satu orang yang dapat membantu kami. Dia memanggil Pak Rana. Rasvir datang dan mengatakan, ini adalah nomor Dedi Durga. Sanjay bertanya tentang Arti. Rasvir mengatakan, seseorang mengambilnya. Mereka terkejut. Ayah Arti memberikan nomor itu kepada Arti. Mereka tertawa. Durga mendengar suara Arti lagi. Dia berdoa. Sanjay mengatakan itu berarti Arti dan ayahnya merencanakan ini. Arti mengatakan Durga tidak bisa memenangkan balapan. Hamba melihat Durga dan memanggil Arti. Dia bilang, aku melakukan apa yang kamu katakan. Durga sangat khawatir. Durga tidak bisa mencapai stadion. Dia bilang, bagus, kamu akan mendapatkan uangmu. Durga tidak bisa hidup dengan kesalahan ini. Sanjay mengatakan, Arti tahu Durga akan menang, jadi dia telah melakukan ini. Yaspal bilang, aku akan menceritakan segalanya pada Durga. Sanjay mengatakan, tidak, mungkin dia tidak akan mempercayai kita.
Kita punya satu cara, itu untuk mengakhiri kekhawatirannya. Aku akan menemukan Arti dan membawanya ke depan Durga. Ayah Arti memintanya untuk tinggal di rumah pertanian. Sanjay mengatakan Durga seharusnya tidak mengetahui hal ini. Hubungi otoriter olahraga. Mereka mencapai rumah sakit dan memanggil pejabat olahraga resmi di sana. Arti dan ayahnya terkejut melihat berita bunuh diri Arti. Ayah Arti mengatakan Sanjay telah melakukan ini, tetapi jangan khawatir, dia tidak dapat membuktikan apapun. Sanjay menangis dan mengatakan, aku menemukan Arti, aku akan memberitahu ayahnya. Dia memanggil ayah Arti dan berkata, cepatlah datang ke rumah sakit, aku mendapatkan tubuh Arti. Arti khawatir melihat media menyebarkan berita. Sanjay memanggil Durga dan mengatakan, Arti masih hidup. Aku belum menemukannya. Aku berjanji akan menemukannya hidup-hidup.